saudaraku, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Kita percaya pagi hari ini kita mau mengangkat hati kita, jiwa kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita terlebih dahulu. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama katakan lebih dari pemenang. Sebab namamu lah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Amen. Mari kita katakan sama-sama, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari semua bangkit sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus Tuhan. Kita buat iblis dan kapal.
Saudara, pastikan setiap hari Minggu jam 8 pagi, ajak semua kerabatmu, ajak semua seluruh keluargamu bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online di GBI House of Glory. Mari kita semua sama-sama siapkan hati kita, saudara. Kita mau dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau sama-sama sembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya firman yang memberikan kekuatan, penghiburan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven because, so Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Name above all names. The name is Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah that could not hold you, the filter before you. You silence the voice of sin and grave. Heaven are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever. God, your way, your is the kingdom, your is the glory.
dahsyat Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Kau luar biasa tengah-tengah kami Tuhan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Can see you I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see you I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Satu-satunya yang kuat satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Kau Tuhan, Satu-satunya yang Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Kau, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Bapak, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan buat tempat kami beribadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat GB House of Glory ini Tuhan. Kami bawa terus Tuhan gembala kami Bapak Pendeta Ferry Roring ke hadapan-Mu Tuhan, beserta para wakilnya, staf pengembalanya, para pengerja dan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan memberkati setiap kami yang membutuhkan berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Kami terus berdoa juga Tuhan buat Ketua Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Yongki Tuhan, bersama dengan wakilnya Tuhan, Bapak Pendeta Ari dan Bapak Pendeta Riza Solihin Tuhan. Kami percaya Tuhan, staf pengembalaannya juga Engkau yang memberkati. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk dapat mengembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan buat Bapak Pendeta Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah buat hidupnya, buat keluarganya, buat para wakilnya, para staf penggembalaannya Tuhan, buat GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Biar terus Tuhan semakin naik Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, membawa terang kemuliaan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Kami terus Tuhan bawa pemerintahan bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu Tuhan. Mulai presiden kami, wakil presiden Tuhan, para menterinya Tuhan, buat lembaga-lembaga eksekutifnya Tuhan, yudikatifnya Tuhan, legislatifnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, anggota MPR, DPR, para wakil-wakil rakyat Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk membawa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang makmur Tuhan, bangsa yang sejahtera. Kami percaya berkat Tuhan, shalom Tuhan berlimpah-limpah atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pertolongan penyertaan buat bangsa kami. Tuhan, sebentar kami menyiapkan hati kami mau terima berkat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan. Bapak
Pendeta Tuhan Andreas Christian Tuhan yang hendak menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sehingga isi hatimu Tuhan boleh mengubahkan setiap kami, menguatkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menghiburkan setiap kami. Dan kami boleh melihat terobosan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Shalom saudara semua, selamat pagi. Ya, saudara semua diberkati Tuhan, amin. Pagi ini saya mau share tentang artinya kebenaran firman Tuhan tentang yang namanya umat pemenang. Kenapa saya bilang umat pemenang? Karena saya tertarik banget sama yang namanya umat pemenang ini. Umat pemenang belum tentu banyak orang bisa jadi pemenang gitu ya. Karena kalau saya renung-renungkan, kehidupan ini adalah sebuah pertandingan. Kenapa kehidupan sebuah pertandingan? Hidup itu adalah perjuangan. Kalau nggak ada perjuangan nggak mungkin kita bisa hidup. Contoh, kita mau makan aja harus bekerja. Bekerja perjuangan nggak? Bekerja adalah suatu perjuangan. Makanya iman juga adalah suatu perjuangan gitu ya. Kenapa sering disebut umat pemenang gitu loh? Umat pemenang adalah, yang saya simpulkan, umat pemenang adalah umat yang mendapat perkenanan Allah. Itulah umat pemenang. Terus saya renung-renungkan lagi, kenapa seorang Kristen yang baik itu harus dia menjadi umat pemenang? Karena bukan dia yang menjadi umat pemenang, tapi Tuhan yang di belakang dia yang mengangkat dia untuk menjadi umat pemenang. Saya akan mengambil salah satu contoh di dalam Alkitab tentang yang namanya mungkin Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus teman-teman. Kenapa saya ambil Maria Ibu Yesus? Maria adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Coba teman-teman bayangin. Dia mendapat satu perkenanan Tuhan untuk menjadi jalan bagi juru selamat hadir di dunia. Coba kita renungkan. Seorang gadis yang tanpa suami, tiba-tiba perutnya besar, gimana coba rasanya? Coba aja deh misalnya ya, ada seorang gadis tiba-tiba dia kasih pengumuman, nih gua hamil dari Roh Kudus. Nah lo, gimana coba? Berani gak? Belum tentu. Perkenanan Tuhan itu luar biasa. Perkenanan Tuhan itu harganya mahal. Untuk menjadi umat pemenang itu gak segampang apa yang kita pikirkan. Umat pemenang adalah orang-orang yang hidupnya intim sama Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Orang-orang yang melakukan sesuatu yang besar dan mengerti tujuan hidup dia. Apa yang harus dia perjuangin, tujuannya jelas. Kalau dia gak punya tujuan yang jelas, gak mungkin dia menjadi umat pemenang. Dia punya tujuan yang jelas. Waktu dia punya tujuan yang jelas, sedikit demi sedikit dia menjadi umat pemenang. Contoh, Yusuf. Waktu Yusuf mendapatkan visi, ada alang-alang yang berdiri di antara saudara-saudaranya. Dia dihina sama saudaranya, gua kerjain ya orang. Dia dikerjain sama kakak-kakaknya sendiri untuk dijual kepada budak, terus dapat bos, tante-tante genit, terus kemudian pada suatu waktu di penjara dia diproses luar biasa sampai akhirnya dia menjadi raja. Itu perkenanan Tuhan. Kalau kita mau lihat perkenanan Tuhan berat nggak? Berat. Perkenanan Tuhan berat nggak? Berat. Karena apa tuh teman-teman? Saya mau katakan, iman Kristen bukan iman yang gampangan. Iman Kristen bukan iman yang murahan. Kenapa? Tuhan mau hadirkan seseorang itu yang bukan cuma simsalabim. Dia hadirkan orang yang berkenan sama Tuhan. Itu orang-orang yang melalui proses-proses yang luar biasa. Saya kagum sama Tuhan kita. Orang yang diproses luar biasa, dia akan lahir menjadi seorang pemenang. Pemenang yang sejati itu seperti apa? Orang yang mengerti target Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang bilang, haleluya saya diberkati berlimpah-limpah, haleluya saya diberkati berlimpah-limpah. Saya mau tanya, apa yang menjadi ukuranmu dalam berkat Tuhan? Apa yang jadi ukuranmu engkau diberkati Tuhan? Berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang harus
Seperti apa? Wow banget gitu. Berkat Tuhan adalah bonus dalam perjalanan keimanan kita. Yang mengerti sama saya katakan amin. Berkat Tuhan itu adalah suatu bonus dalam perjalanan iman kita. Dan itu sudah akan kita terima pada waktu kita lulus dalam proses tersebut. Berat teman-teman. Seperti Maria, coba bayangin. Tanpa suami, perutnya besar. Apa kata tetangga? Apa kata masyarakat di Israel? Tapi dia perjuangkan apa yang menjadi visinya Tuhan. Dia perjuangin terus, dia ke Elisabet ke rumah saudaranya, terus sampai Yesus lahir ke dunia. Yusuf terus dia perjuangin sampai akhirnya dia menjadi raja. Wow, perkenanan dikit demi sedikit Yusuf lalui. Maria, perkenanan Tuhan sedikit demi sedikit dia lalui sampai akhirnya dia boleh mendapat perkenanan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kita saat-saat ini sedang mengalami kesusahan, kita cuma bisa bilang, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau perjalanan hidupmu dalam hidup saya itu luar biasa Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa dalam hidup saya yang sulit ini, tangan-Mu yang kuat berada di dalam hidup saya. Saya akan mau kesaksian sedikit. Berapa waktu yang lalu saya ketemu seorang pengusaha. Dan akhirnya saya menjadi sahabat dia. Tadinya saya gak kenal sama dia. Saya cuma beli barang sama dia. Saya beli barang, saya jual. Saya beli barang sama dia, saya jual. Lama-lama saya jadi akrab sama dia. Begitu akrab kita sharing-sharing tentang yang namanya berkat Tuhan. Dia bilang, kok puji Tuhan kok bulan ini gue diberkatin. Kok puji Tuhan kok bulan ini omset masuk 200 juta dalam toko gue. Terus saya pancing sama dia. Saya bilang gini, menurut bro, apa yang namanya berkat Tuhan? Berkat Tuhan ya artinya usaha kita dipermudah, rezeki kita dipermudah. Saya bilang bukan itu Pak. Berkat Tuhan bukan itu. Berkat Tuhan adalah pada waktu tangan Tuhan turun dalam hidupmu. Itu berkat Tuhan. Apakah usaha kita dipermudah sama Tuhan itu bukan berkat Tuhan? Saya bilang bukan semua kekayaan adalah berkat Tuhan. Orang kaya atau orang yang banyak uang atau orang yang sukses belum tentu lo diberkati Tuhan. Belum tentu. Tapi orang yang mencari perkenanan Tuhan udah pasti hidupnya diberkati Tuhan. Siapa contohnya? Gak usah jauh-jauh. Yusuf aja contohnya. Kalau orang dunia bilang dia, ya Yusuf kamu udah pasti habislah hidupmu. Udah masuk lubang sumur, terus kamu dijual sebagai budak, terus kamu gak punya masa depan apa-apa di situ. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan sama Yusuf. Tuhan angkat Yusuf sedikit demi sedikit sampai dia boleh mengecap yang namanya jadi pemimpin tertinggi di Mesir. Itu yang namanya berkat Tuhan. Artinya apa? Hidup Yusuf tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam kesesakan dia selalu ada jalan keluar. Di dalam pergumulan dia selalu ada damai sejahtera. Saya mau tanya sama sahabat saya bilang gini, kok pada waktu lu ngalamin pergumulan, ada gak damai sejahtera dalam hidup lo? Yang ada gue marah-marah mulu tiap hari. Apalagi lagi omset turun, gue pasti marah-marah. Nah itu dia kok. Beda sama orang-orang yang hidupnya jalan dalam perkenanan Tuhan. Beda sama orang-orang yang hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Waktu dia ngalamin masalah, waktu dia digempur dengan badai-badai kehidupan, dia cuma bisa bilang, terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, perkenananmu, perlindunganmu, penyertaanmu ada dalam hidupku. Mari kita buka di 1 Timotius 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah diiklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pertandingan iman. Maria mengalami pertandingan iman. Yusuf mengalami pertandingan iman. Apakah saudara dan saya siap mengalami pertandingan iman? Saya lihat banyak murid-murid dari Tuhan Yesus pada waktu zaman rasul-rasul. Kalau saya perhatikan hidupnya pergumulan demi pergumulan
sampai mereka pun memberitakan Injil dengan cara yang demikian sangat-sangat tragis. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan banyak ditolak, bukan oleh orang di luar Kristen, tapi orang Kristen sendiri. Nanti kita baca di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 katakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang begini, Tuhan manusia, saya kasih contoh, saya kasih suatu ilustrasi. Panci dibuat sama manusia, buat apa saudara? Buat masak. Motor dibuat sama manusia, buat apa? Buat alat transportasi. Pesawat diciptakan sama manusia, buat apa saudara? Alat transportasi penerbangan yang melewati satu pulau ke pulau lainnya dengan mudah. Coba teman-teman pernah berkata gini enggak? Tuhan Yesus ciptain saya, itu buat apa? Pernah enggak teman-teman berkata seperti itu? Ayat ini bilang karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Coba deh teman-teman renungin. Tuhan ciptain saya buat apa ya Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan ciptakan kita untuk menggenapi rencananya. Wow. Saya renungin, iya Tuhan. Tuhan ciptain yang namanya Andreas. Tuhan ciptain yang namanya Yares. Tuhan ciptain namanya Krismon, Komukti, Pak Hendrik. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan di dalam hidup kita, Anda dan saya. Rencana Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalam balik rencananya kita akan memetik hikmah kehidupan yang kita boleh renungkan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya mengalami A, B, C, D, baik enak maupun gak enak, tapi saya tahu bahwa di dalam semuanya itu saya mengerti Tuhan menciptakan saya untuk menjadi umat pemenang. Amin. Kita lanjut lagi. Saudara, waktu saya renungin gini, Tuhan, kalau saya melayani di gereja, ada 3 jenis pelayanan. 3 jenis pelayanan yang luar biasa yang ada di dunia ini. 3 jenis. Tapi pelayanan ini ditolak Tuhan. Tahu gak saudara? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan, mereka yang mengadakan tanda-tanda ajaib. 3 pelayanan ini luar biasa gak? Banyak pengikutnya gak? Banyak. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bilang banyak followernya gak? Banyak. Di mana-mana seluruh dunia banyak followernya. Tapi lihat, Tuhan sendiri katakan orang-orang, apa coba kita buka deh biar jelas ya, Matius 7 ya. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak tanda dan mukjizat demi namamu juga. Wow, keren kan? Keren habis gak pelayanannya? Keren habis. Mengadakan tanda mukjizat, mengusir setan, terus bernubuat. Saya jadi ingat waktu saya di youth dulu, waktu saya masih jomblo. Di youth, waktu saya masih jomblo teman-teman, saya tuh kepengen banget tuh kalau ada, apalagi di Wisma Karsa Pemuda, yang datang tuh banyak nabi-nabi, yang datang tuh banyak hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nabi-nabi. Yang namanya Andreas, kalau mereka datang, gue pasti duduk di paling depan. Supaya apa? Muka gue muka mupeng dinubuatin sama dia. Muka gue muka mupeng. Mudah-mudahan si hamba Tuhan ini panggil gue biar gue dinubuatin. Bla 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 gitu. Apalagi anak-anak youth, paling seneng banget kalau dinubuatin. Mukanya pada muka mupeng semua, kepengen semua dinubuatin sama hamba Tuhan. Tapi saya mau bilang, belum tentu nubuatan itu terjadi. Kalau Anda mau tahu apa yang
Tuhan mau dalam pelayananmu? Apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam masa depanmu, dalam apa yang kau rindukan? Banyak masuk kamar doa, buat satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Seperti itu, gak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Kita mau tahu sesuatu yang pasti dari Tuhan. Kenapa kita gak tanya sama Tuhan? Tanya, Tuhan ciptain saya buat apa ya? Tuhan ciptain saya buat apa? Manusia aja kalau ciptain sesuatu pasti ada tujuannya, apalagi Tuhan, benar gak? Pernah gak kita berpikir seperti itu? Manusia aja ciptain sesuatu ada tujuannya, apalagi Tuhan ciptain kita pasti ada tujuannya. Kalau kita lihat orang-orang yang berkenan sama Tuhan adalah orang-orang yang imannya diproses. Orang-orang yang imannya dibentuk luar biasa, yang imannya dikikis, yang imannya benar-benar Tuhan remukan, benar-benar Tuhan hancurkan, benar-benar diuji dengan luar biasa, teman-teman. Contoh Abraham, emang enak nunggu anak 100 tahun. Saya aja nunggu anak saya 7 tahun luar biasa, teman-teman. Apalagi 100 tahun kayak Abraham. Wow, itu luar biasa banget. Tapi lihat, setelah iman itu digenapi, setelah iman proses itu dilewati, bonus apa yang Tuhan berikan sama Abraham? Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Abraham udah menjadi umat pemenang. Karena apa? Karena Abraham masuk dalam perkenanan Allah. Kita baca lagi di 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Tetapi aku tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saya kagum sama Paulus. Paulus mengalami suatu ujian iman. Paulus ngalamin sesuatu yang namanya proses iman. Bukan di luar kekristenan, tapi justru di dalam kekristenan itu sendiri. Di sini ditulis, aku akan tinggal sampai pada hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Coba saudara-saudara lihat, dalam ladang pelayanan Paulus, banyak sekali orang-orang yang menentang dia dalam pelayanannya. Tapi yang luar biasanya Paulus bilang, aku akan tetap tinggal di sini. Kenapa? Karena Paulus tahu perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Artinya apa, saudara? Paulus tuh tahu, belum waktunya saya pergi dari Efesus. Sebab ada pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan taruh di dalam hatiku untuk aku mengerjakannya. Suatu proses yang luar biasa. Coba saudara, kalau banyak nih di antara kita orang-orang Kristen dapat proses saja di dalam gereja, dapat proses saja di dalam gereja, dak dikduk langsung, gue berhenti dari pelayanan, saya berhenti dari melayani Tuhan, saya mau pindah ke A, ke B, ke C, atau saya mau jadi gereja Kristen jalan-jalan dulu Ambil satu mental yang sejati seperti yang Paulus punya. Tanya sama Tuhan, udah waktunya belum saya untuk melangkah dalam pelayanan yang besar yang selanjutnya. Inilah mental-mental seorang umat pemenang. Mental-mental yang tahu sampai di mana Tuhan mau bentuk dia. Dia akan tetap di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Haleluya. Paulus tahu apa yang menjadi kerinduan dalam hidup dia. Kerinduan dalam hidup dia adalah mencetak generasi-generasi pemenang. Karena Paulus adalah umat pemenang. Amin. Kita lanjut lagi. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung.
Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan surga kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, di sini jelas teman-teman, seperti tadi Matius 7 ayat 21 dan 23, 3 pelayanan besar yang pada akhirnya banyak orang-orang ditolak Tuhan. Tapi inilah jawaban dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena itu saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Artinya apa? Sebelum kita masuk dalam sesuatu hal yang besar bersama Tuhan, kita cari tuh yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita cari tuh yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita berkenan sama Tuhan. Supaya dengan demikian kita gak kesandung. Seperti 3 pelayanan hamba-hamba Tuhan besar tadi. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan tanda mukjizat. Karena mereka gak tahu apa sih sebetulnya panggilan pelayanan dalam hidup dia. Apa sih yang sebetulnya yang dia kerjakan dalam hidupnya bersama Tuhan. Gak tahu. Ayat ini jelas katakan, berusahalah sungguh-sungguh. Artinya apa? Berjuanglah dalam imanmu dengan luar biasa. Bertandinglah dengan imanmu dengan luar biasa. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan itu boleh turun. Saya mau simpulkan dari sharing kita hari ini tentang umat pemenang. Umat pemenang adalah orang-orang yang mencari kehendak Tuhan pada zamannya. Umat pemenang adalah orang-orang yang mengerti hatinya Tuhan di dalam hidup dan pelayanannya. Bukan dia melayani Tuhan berdasarkan ikut gue pelayanan yuk gini, yuk ikut saya pelayanan yuk, ikut saya begini-begini. Umat pemenang adalah orang yang mengerti tujuan Tuhan dalam hidup dia. Umat pemenang adalah orang yang mengerti panggilannya utama apa sih yang harus saya lakukan dalam hidup pelayanan saya. Panggilan apa sih yang dalam hidup, apa yang harus saya kerjakan, apa saya pergumulkan, apa sih yang harus saya perjuangkan, apa sih berkat Tuhan, apa sih yang akan saya perjuangkan, iman Tuhan seperti apa sih yang akan saya peroleh waktu saya berkenan sama Tuhan. Jadi sore ini kita sharing tentang umat pemenang, yang pada akhirnya adalah umat pemenang adalah orang yang diberkati dengan perkenanan Tuhan, seperti Yusuf, seperti murid-murid Yesus, seperti Maria, seperti Abraham, seperti Musa, dan rasul-rasul Tuhan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan tutup doa firman pagi hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, biar apa yang disampaikan tentang umat pemenang adalah umat yang diperkenan Tuhan, adalah umat yang diberkati Tuhan, adalah umat yang diproses Tuhan dengan luar biasa. Pada akhirnya dia boleh mengerti bahwa panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupnya ada rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan dalam hidupnya adalah rancangan yang benar-benar luar biasa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mengerti tentang artinya umat pemenang. Umat pemenang adalah umat yang diproses, dan di dalam proses itu dia boleh keluar menjadi permata-permatanya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau bukakan sesuatu yang artinya umat pemenang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan, dan kami siap terima berkat daripada-Mu. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita mulai saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan semua yang punya pengharapan tentang hal ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.